Arsitektur Nusantara adalah sebagian dari tradisi. Namun sayangnya banyak yang belum jelas memahami bahwa suatu tradisi sebetulnya bersifat dinamik. Dari saat ke saat, ia mengalami perubahan. Dari tempat ke tempat lain, ia mengalami penyesuaian. Bagaimana metode merekontekstualkan kembali arsitektur Nusantara untuk waktu dan ruang Indonesia kini adalah dengan memandang, mengkonsepkan, dan membuatnya dinamik lugas mengikuti program aktivitasnya. Dengan hanya memakai tipologi bentuk, siluet, atau aspek formal lain, justru karakter Nusantara akan mati ketika itu tak sesuai dengan kekinian tuntutan peradaban dan gaya hidup. Yang sangat diperlukan untuk merekontekstualisasikan arsitektur Nusantara ialah merumuskan inti dasar konsep atau DNA-nya. Banyak arsitek Indonesia tampak tak berkaitan dengan arsitektur Nusantara, tapi ternyata setelah dicermati, beberapa karya mereka berpangkal dari riset tentang alam termasuk bahan dan konsep kenusantaraan. Bahkan tak sedikit yang mengawalinya dengan riset cukup teliti tentang hal tersebut, termasuk sahabat kita Budi Pradono. Maka metode perancangan arsitektur mereka menjadi sangat menarik untuk disimak. Dalam kesempatan kuliah tamu dan workshop di jurusan arsitektur Universitas Brawijaya, Budi Pradono menyajikan metode programming dan diagramming dalam praktek arsitektur dan urbanisme. Mengutip di Louis Guattari, Budi menyatakan bahwa sebuah diagram dapat mengkerangkakan realitas yang akan datang berdasarkan realitas kini. Ia tak mengikuti sejarah, tetapi mendahuluinya. Merujuk Federico Soriano, Budi menambahkan bahwa program tak sama dengan fungsi. Ia dapat bermutasi, dapat diubah dalam perjalanan waktu. Budi merumuskan pemrograman dan pendiagraman sebagai filosofi desain praksisnya. Lebih cenderung pada proses evolutif daripada regulatori, lebih cenderung superposisi multilayer daripada linear, lebih cenderung strategi operatif daripada planning konservatif, serta lebih cenderung konstruksi landscape daripada konstruksi geometris. Skema desain tiga dimensional mulai populer sejak proses desain Bernard Tschumi untuk Parc de la Villette di Paris, dipublikasikan pada tahun 1990. Tak jarang Budi Pradono pun memakai skema, model 3D, atau volumetrik pada proses merancangnya. Misalnya pada proyek Rumah Kinda Office di Depok. Pendekatan yang sama dipakainya pada Xiaopingting Community Center Taipei di Taiwan. Hal yang tak kalah menarik dari Budi Pradono adalah semangatnya memelihara kehijauan, seperti ditunjukkan di proyeknya Airhouse di Depok Mulia, Depok. Budi Pradono dengan Budi Pradono arsiteknya juga meriset bahan dan terapannya pada desain, seperti pada rumah Pori-Pori di Jakarta. Namun yang paling menarik dari Budi Pradono adalah semangatnya untuk memelihara relasi sosial, seperti ditunjukkannya dengan mengimbau si empunya rumah agar rumah Pori-Pori juga bisa jadi pasar bagi penduduk sekitar. Juga sebuah penyelesaian pagar pembatas untuk memelihara hubungan antar warga kampung dan perumahan elit yang dirancangnya. Betapapun jauh perjalanan karya seorang arsitek, selama dia masih dapat memelihara berhati nuraninya, dia tak akan lepas dari kepeduliannya pada lingkungan sosial dan lingkungan alam. Tak salah bila kita membangun bersama arah perkembangan arsitektur Nusantara kontemporer sebagai arsitektur yang adil bijak, yang tak hanya berpihak pada kepentingan manusia saja, tetapi juga untuk kelestarian alam. Arsitektur sosioekologis, arsitektur yang berbudaya.